Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum join grup silakan join ya. Jadi nanti semua informasi akan disampaikan melalui grupnya, ada di link di e-learning. Nah sebelum sebelum saya menyampaikan materi pertemuan pertama, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, baik terkait mata kuliah ini maupun kelas ini. Tapi saya lihat beberapa malah diambil kelas saya. Jadi maksudnya saya nggak akan perkenalan lebih dalam. Nama udah tahu lah ya. Saya Titin Fatima, nomor telepon ada di e-learning. Grup sudah saya buatkan. Jadi kalau mau kalau mau kontak saya bisa di nomor tersebut. Kalian udah semester berapa sekarang? 4 ya. Jadi kayaknya udah tahu ya aturan kayak kehadiran harus berapa persen. Kayak nggak perlu jelasin lagi ya. Iya. 80% gitu kan. Terus apa lagi? Penilaian dia udah tahu, tes berapa persen, tugas berapa persen, terus UAS berapa persen. Nah paling mungkin yang mau saya jelaskan adalah perkara kehadiran ya. Pertama kehadiran, walaupun saya tahu walaupun kalian udah tahu aturannya kehadiran itu 80%, tapi kan kayak tiap semester ada aja tuh. Bahkan di kelas saya semester lalu itu ternyata tetap ada yang di akhir perkuliahan baru bilang, Bu, di pertemuan 2 saya nggak hadir karena saya mengantar orang tua gitu. Nah itu saya abaikan karena di setiap kelas saya selalu sampaikan kalau nggak masuknya hari ini ya paling telat minggu depan udah bilang dong gitu. Karena masa izinnya hari ini baru bilangnya menjelang UAS. Nah itu biasanya akan saya abaikan yang kayak gitu. Atau kan udah ada grup ya. Itu kalau yang kasih tahu atau izin di grup itu juga nanti akan saya catat gitu. Kalau ada buktinya itu berarti biasa akan saya catat. Walaupun memang saya rekamnya misalnya di akhir semester gitu, tapi itu bukti bahwa udah ada laporan ya dibanding pas mau UAS gitu ya baru menyampaikan, Bu, di pertemuan pokoknya apalagi di awal-awal ya gitu kan saya nggak tahu ya gitu. Dan kenapa harus lapornya di belakang gitu, kan bisa lapornya di depan. Nah itu jadi kalau misalnya lapornya di belakang saya abaikan ya karena itu menurut saya kan harusnya bisa bilang maksimal satu minggu setelah tidak hadir. Itu masalah kehadiran. Yang kedua masalah tugas ya, ini biasanya saya buat encourage kalian aja sih bahwa dia kita lihat ya komposisinya kan UTS berapa? 30%, UAS 40%, terus tugas berapa? 30. Tugas 30%. Kalau kita lihat ini kan sifatnya ujian ya. Kalau yang namanya ujian kan biasanya menguji pemahaman kalian terhadap materi yang udah pernah diberikan. Jadi kalau UTS sama UAS saya melakukannya itu ujian gitu. Jadi maksudnya ya kalian ketika diuji dapetnya segitu ya udah saya akan tulisnya segitu. Nah tapi saya akan memberikan ini nih di tugas ini kan bobotnya sebenarnya sama ya sama UTS ya. Cuma kan kalau dilihat dari dari sifatnya, kalau UTS itu kan ujian. Biasanya dosen juga itu ya. Kalau ujian itu sifatnya biasanya apa? Dosennya juga lebih ketat ngawasinya gitu ya dibanding sama tugas kan. Bahkan saya bilang kalau tugas kerja kelompok juga nggak apa-apa, asal kalian paham karena nanti dibuktikan di UTS atau di UAS. Kalau selama tugas ngerjain kelompok nanti di UTS bisa nggak? Gitu. Artinya kerja kelompok di tugas nggak apa-apa, kerja bersama di tugas nggak apa-apa, tapi nanti UTS sama UASnya harus bisa membuktikan bahwa kalian ikut belajar juga, nggak cuma yang salin jawaban misalnya gitu. Nah di sini ini jadi penekannya adalah di UTS sama UAS. Ini mungkin udah pernah dapat kelas saya nilainya apa, kalian jawabnya cuma dapat 20 ya, nanti saya akan terus cuma 20. Nah yang bisa membantu kalian di mana? Di tugas. Karena di tugas ini tugas ini kan sebenarnya cuma mereview dari pertemuan-pertemuan yang sedang diajarkan di minggu ini ya. Jadi biasanya saya lebih longgar dalam artian tadi kalian mau kerja sama nggak apa-apa, kalian mau bahkan kalau mau nyalin jawaban pun, tapi sebaiknya jangan ya gitu, karena nanti kan kalian harus buktikan di UTS kalau kalian paham atau enggak gitu. Nah biasanya gini juga nih kalau tugas tadi ya mau kerja bareng juga nggak apa-apa. Cuma di tugas ini yang saya lihat adalah kemauan kalian memahami, menjawab soal entah itu tugas praktek atau kuis terhadap materi yang diberikan. Jadi saya menilai dari kemauan kalian. Jadi kalau misalnya kuis nih, kayak contoh hari ini sebelum materi saya minta kuis dulu karena kuis ini seperti pretest. Jadi saya sebelum kita mulai belajar
tentang pemrograman web ini, saya pengen tahu udah pernah ada yang kenal nggak yang namanya HTML. Nanti di pertemuan hari ini kuisnya cuma 5 soal kok. Nah, mau kuis, mau soal, mau tugas praktek, saya tuh pengen lihat kemauan kalian mengerjakan soal aja gitu. Apalagi kalau tugas praktek itu kan minimal kalian baca soalnya, jadi nanti pas UTS tuh nggak kaget. Minimal pas UTS kalau misalnya ngeblank pun kayaknya udah pernah ngerjain yang kayak gini di tugas pertemuan berapa gitu loh, nggak yang cuma nyalin soal gitu. Kan bisa kalau blank gitu ya, bila soalnya aja disalin gitu. Nah jadi di tugas ini, nah makanya saya bilang kalau tugas tadi yang saya nilai adalah kemauan kalian. Jadi kalau misalnya jawab sendiri tapi nggak ada yang benar, buat saya nggak ragu ngasih nilai 100 karena mau coba. Jadi nggak usah takut ngerjain tugas, mau ngerjain kelompok, kerjain sendiri nggak apa-apa, karena tadi ya yang saya nilai adalah kemauan kalian. Banyak kok, misalnya di semester lalu ya, di semester lalu itu kalau saya lihat kan saya rata-rata kuis itu pilihan ganda ya, ada yang semuanya salah. Jadi dari 5 atau 10 soal itu saya lihat nggak ada yang benar jawabannya. Mungkin dia asal cep-cep ya, tapi menurut saya dia kan mau, setidaknya dia mau buka kuisnya, setidaknya mau baca soalnya atau mau klik jawaban, walaupun saya kliknya ngasal gitu ya, tapi buat saya minimal pasti baca soalnya nih gitu. Dan ketika jawabannya salah semua, saya tetap menghargai itu dan saya nggak ragu ngasih nilai 100. Karena sekali lagi di tugas ini saya cuma mau lihat kemauan kalian tadi yang tahu soal, baca soal gitu ya. Jadi makanya nih kalau misalnya mau dapetin bukan nilai cuma-cuma ya, tapi maksudnya nilai yang effortnya tidak sama seperti ujian, rajin-rajin ngerjain tugas. Nah, karena yang membedakan, terus apa? Berarti tugas dikasih nilai 100 semua, tergantung. Kalau misalnya ya, dalam satu semester ini saya kasih 6 kali tugas, yang membedakan adalah yang ngerjain 6 kali, itu akan berbeda dengan yang 5 kali. Akan berbeda dengan yang 4 kali, 3 kali, 2 kali, dan 1 kali. Jadi kalau misalnya ngerjain cuma 1 kali dari 6, ya berarti nggak 100. Cuma 5 juga sama, kalau cuma 5 juga nggak dapat 100. Yang dapat 100 yang mana? Yang semua dikerjain tugasnya gitu, mau tugas ataupun kuis. Paling itu aja sih yang saya sampaikan, karena kalian udah semester 4 ya, jadi udah banyak aturan yang sebenarnya sama lah ya di setiap kelas gitu. Cuma saya cuma mau menegaskan ini aja sih gitu, karena tadi kalau UTS sama UAS itu kan sifatnya ujian. Jadi kalau mau agak santai tapi dapat nilai besar, ya rajin aja kerjain tugas. Apalagi mata kuliah ini praktek ya. Itu aja, kehadiran kalian udah tahu lah ya harus berapa persen gitu. Nah sebelum saya setting tugas jam berapa ya? Tapi nanti saya setting lagi, karena saya mau menyampaikan tentang mata kuliah ini dulu aja. Jadi di kurikulum 2024 ini itu ternyata untuk TI ini juga kita baru sadar di di semester ini ketika kita diberikan mata kuliah ini, karena di kurikulum sebelumnya, di kurikulum 2020 itu mata kuliah web itu tidak dipecah lagi, tapi cuma ada satu mata kuliah buat TI ya, namanya PWTM. Ini isinya dari HTML biasa sampai framework PHP. Ini padat banget nih. Jadi kalian sebelum UTS itu 1 minggu beda-beda belajarnya. HTML 1 pertemuan, CSS 1 pertemuan, JavaScript 1 pertemuan. Jadi ngebut belajarnya. Nah ternyata di kurikulum 2025 dipecah kembali seperti dulu. Jadi saya udah ngajar web itu dari tahun udah cukup lama. Jadi saya cukup mengalami perubahan. Tadinya namanya PW1, PW2 diganti jadi desain web PW2. Terus hilang dua-duanya, cuma PWeb aja. Cuma satu nih namanya PWeb. Isinya kayak gini, HTML sampai framework. Sama ini ngebut juga gitu. Jadi karena tiap minggu ganti bahasan gitu. Jadi saya juga waktu itu saya pernah komplain juga ke prodi, karena saya bilang gini, ini tujuannya apa? Kalau tujuannya cuma ngenalin, saya akan menjalankan tugas saya ngenalin aja. Pertemuan pertama ngenalin HTML, CSS. Tapi kalau tujuannya adalah mahasiswa paham, saya nggak yakin, saya bilang gitu, karena tiap minggu ganti gitu. Minggu pertama HTML, minggu kedua CSS, jadi nggak tahu dia tuh kemarin HTML paham atau enggak gitu. Ngabul itu. Nah jadi sempat PW ini nggak cuma saya yang komplain, karena kita pun sebagai pengajar, loh kok dulunya 2, PW1, PW2 sekarang dipadetin ya gitu. Jadi kita ngajarnya kayak lari-larian. Waktu itu saya sama beberapa teman yang ngajar PW sempat komplain ke prodi. Tapi perkembangan berikutnya kalau nggak salah malah
ya TI sama SI atau prodi lain itu dapat mata kuliah yang sama. Akhirnya waktu itu dipecah lagi, jadi artinya SI punya aturan sendiri, TI punya aturan sendiri. Nah TI waktu itu mempertahankan tetap dengan PWeb, jadi nggak ada PW1, PW2. Jadi dibalikin lagi di tahun 18, di tahun akademik 18-19 balik lagi PW1, PW2. Nah terus di kurikulum yang baru 2020 kalau salah ya, balik lagi ke sini ke nama. Nah ini juga ada nih, waktu itu saya Kaprodinya udah Pak Indra, saya tanya kalau sebelumnya ada PW1, PW2, sekarang PWTM, saya bilang depannya ada nggak? Ini di kurikulum 2020 ya, kurikulum yang sebelum kalian. Itu tiba-tiba muncul PWTM aja. PWTM kan apa? Pemrograman web tingkat mahir. Saya bilang, mahasiswa dapat nggak tingkat dasarnya? Dia bilang nggak ada. Jadi yang tadinya PW1, PW2 terus jadi PWeb aja berganti jadi PWTM. Saya bilang dasarnya di mana? Nggak ada. Jadi PWTM isinya balik lagi sama seperti PWeb, isinya HTML sampai framework gitu. Ya udah saya bilang ya berarti memang sekarang nasibnya belajar web itu hanya dalam 16 pertemuan dari HTML sampai framework. Ya itu udah saya bilang berarti targetnya cuma ngenalin aja ya ke mahasiswa, karena buat pemahaman saya bilang tiap semester ganti, saya bilang sih ajaib ya gitu kalau harus mahasiswa paham banget gitu. Nah di 2025 ternyata dipecah nih sekarang jadi ada PW1 dan PWTM ya. Kalau saya lihat di bagiannya semester 5 PWTM, syaratnya adalah PW1. Nah akhirnya kemarin ditunjuklah koordinator PW1 yaitu Pak Wahyu atau Pak Wahyu menyampaikan bahwa PW1 dan PWTM ini pecahan dari PWTM yang dulu. Jadi kalau dulu PWTM HTML sampai framework, sekarang dibagi dua. PW1-nya dari HTML, PW1-nya sekarang. Jadi sebenarnya ini jadi balik lagi ke zaman dulu ya. Jadi nah ini akan kita pelajari di PW1. Jadi di PW1 yang akan kita pelajari adalah HTML, CSS, tapi nanti ada tambahan CSS-nya ada pakai Bootstrap, ada JavaScript, ada jQuery, PHP, MySQL sampai aplikasi Flow. Nah di sini di materi PW1 kita terakhir di PHP. Jadi bahasa pemrogramannya terakhir di PHP natif. Jadi nggak pakai framework. Yang pakai framework di PWTM-nya. Ini info yang saya dapatkan baru aja beberapa hari yang lalu. Karena itu tadi ketika kita lihat bagian ada PW1, PWTM, sementara di kurikulum sebelumnya PWTM itu dari HTML sampai framework, pertanyaan kita PW1 mau dikasih apa? Ternyata dipecah. Jadi PWTM tetap ada, tapi isinya sepertinya hanya framework aja. Yang PW1-nya itu dari HTML sampai PHP natif nanti sampai aplikasi Flow. Jadi PHP menggunakan database MySQL. Jadi sebenarnya kalau dari isi materi ini sama seperti kurikulum sebelumnya yang tadi udah saya. Nah itu untuk yang TI. Karena punya teman yang SI nggak? Yang SI kalau nggak salah mata kuliahnya di semester 3. Iya di semester 3. Kalau saya lihat FPS-nya, ternyata yang SI menganut yang ini HTML sampai framework, tapi frameworknya beda. Yang SI frameworknya pakai CI, pakai code editor. Kalau yang TI, ini yang PWTM kemarin ya, yang PWTM kemarin kita pakainya Laravel. Ya tapi nanti kita lihat. Makanya saya bilang ini agak aneh juga ya, yang TI dipecah, yang SI malah digabungin. Padahal sebelumnya yang SI itu biasanya lebih ringan gitu dibanding yang TI. Ya kita lihat lagi kemarin kita tentang yang jadi itu ya. Jadi yang PW1 itu bahasannya cuma sampai nanti. Jadi itu perkembangan mata kuliah pemrograman di TI khususnya. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat materi, saya juga Wahyu itu baru kemarin memberikan materi. Jadi sebenarnya materinya ini ada gabungan materi lama sama materi baru ya. Gitu. Jadi materinya kalau saya lihat, 59 halaman. Ternyata pas saya lihat, ini materi dulu digabung sama materi yang PWTM kemarin. Jadi nanti tugas saya adalah menyampaikan materi itu. Jadi pertemuan pertama ini nanti kita lihat sih kalau ada sisa waktu mungkin saya akan sedikit menyampaikan tentang HTML, tapi kalau misalnya nggak ada berarti hari ini cuma pengantar pemrograman web aja. Ini tapi sebelum saya jelaskan materi, ini tadi ya di hari ini tuh ada kuis. Nah, sebenarnya ini biasanya kan kuis di akhir ya, karena biasanya kan kuis itu
pertama ini saya balik. Yang kuis ini saya minta dikerjakan sekarang duluan karena saya mau melihat apa namanya, sebenarnya cuma pengen tahu aja apakah kalian udah ada yang pernah memahami atau pernah belajar tentang pemrograman web ya. Sebentar saya setting dulu. Ini soalnya nggak banyak juga, soalnya cuma 5 aja. Jadi saya rasa sekarang jam berapa? Jam 8.34. 10 menit cukup ya? Kan cuma 5 soalnya. Sekarang jam 8. Ya, ini silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan dulu kuis pertemuan pertama ini. Sekali lagi saya balik ya sekarang ya, untuk yang pertemuan ini saya balik karena saya cuma pengen tahu aja apakah udah pernah ada yang mengenal tentang pemrograman web khususnya. Jadi mari kita mulai materi tentang ini. Sebenarnya materinya bukan hanya pengenalan website ya, tapi saya nggak berani ganti karena ini yang memberikan koordinatornya. Jadi harusnya sih materi pertama ini tentang pengenalan pemrograman web. Jadi tidak khusus ke internet atau teknologi internet. Karena sekarang kan udah berkembang banget ya. Kalian mungkin sekarang di zaman kalian tuh istilahnya udah bukan internet sama teknologi internet lagi ya. Sekarang kan udah sampai ke apa namanya generasi AI ya. Di zaman kalian tuh udah sampai situ gitu. Jadi udah bukan lagi kenalin internet apa sih, gitu. Teknologi internet apa sih, gitu. Karena contohnya deh. Tapi ya nggak apa-apa. Ini saya sampaikan aja materi hari ini. Mungkin kalian ada bertanya, oh kirain mata kuliah web itu langsung praktek. Seperti ini saya lihat kelas sebelah tuh pertemuan pertama mereka udah langsung gambar-gambar repo ya. Komputer grafis. Udah langsung praktek ya. Saya kira. Nah di mata kuliah ini memang tidak apa namanya, dari tadi namanya ganti-ganti mau PW1 mau desain web, biasa di pertemuan pertama nggak langsung praktek karena gini apa namanya, kalian kan ini duduk di bangku kuliah ya, sarjana yang nantinya akan jadi sarjana komputer. Karena gini, kalau misalnya kita langsung praktek, bahkan mungkin sekarang ini saya mau sampaikan ke kalian, saingan kalian kan sekarang udah bukan lagi sarjana lulusan komputer aja ya. Itu saingan kalian tuh bisa jadi anak-anak SMA, lulusan SMA atau lulusan SMK ya. Jadi kalau misalnya bicara ngomongin tentang bisa bikin web atau enggak, saingan kalian tuh bukan sarjana komputer lagi, tapi saingan kalian adalah itu bisa jadi anak SMK kalau kita bicara tentang bikin web aja. Nah, tapi di sini kan ada yang membedakan apa namanya, kalian sebagai sarjana sama yang memang cuma bisa bikin web aja. Nah, di sini di materi pertemuan pertama ini disampaikan hal-hal yang kalian harus tahu dulu gitu. Karena kalau misalnya bikin web itu misalnya ini ya, bisa bikin hyperlink. Itu kan sebenarnya nggak hanya di bangku kuliah ya kita bisa dapetin. Atau kalian belajar sendiri juga sekarang udah banyak gitu platformnya untuk belajar sendiri. Nah, tapi di sini kan yang mau disampaikan adalah ternyata untuk bikin web itu nggak yang kita langsung duduk nyalain komputer buka editor gitu ya. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kayak misalnya masukin gambar tuh ternyata kita jangan asal masukin aja, karena kan kita semua orang tuh nggak punya bandwidth yang sama ya. Semua orang bandwidthnya berbeda. Jadi kalau kita masukin media yang besar ukurannya itu akan menghambat webnya misalnya gitu. Atau sebagai contoh yang simpel, saya nggak tahu kalau misalnya di web student kalian ya, di web di web dosen kami itu di bawahnya ada tuh sebaiknya dibuka menggunakan Mozilla Firefox. Nah itu kan artinya web tersebut itu lebih nyaman kalau dibuka dengan Mozilla
gitu. Jadi lebih kompatibel karena kan ternyata ada beberapa hal yang tidak sama diterima oleh browser atau tidak sama dijalankan oleh browser. Jadi di materi pertemuan pertama ini untuk kalian tahu bahwa ternyata kalau mau bikin pemrograman yang basis web itu ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Saya rasa sih nggak cuma di pemrograman basis web ya, di semua pemrograman saya rasa gitu ada hal-hal yang harusnya kita perhatikan. Kayak misalnya gini, bikin desain itu jangan asal bodo atasnya headernya maunya merah, navigasinya maunya kuning. Nah itu kan merusak mata ya gitu. Ternyata ada hal-hal yang tadi yang kita nggak bisa main pasang aja gitu. Apalagi sekarang mainannya udah bukan, sekarang ada istilah UI UX ya. Karena udah dapat belum mata kuliahnya? Nah itu di UI UX itu juga kita harus perhatikan lagi user interface itu yang bagus kayak apa, terus memberikan user experience yang bagus itu seperti apa. Gitu. Jadi kenapa di mata kuliah ini kita tidak langsung praktek? Jadi karena tadi ada hal yang dalam pemrograman web itu harus diperhatikan. Nah ini mungkin kalian terlahir udah muncul yang namanya internet ya. Makanya saya bilang ini sebenarnya bahasa lama nih ya. Bahasa kalian sekarang udah bukan tentang internet sama teknologi aja, karena kalian lahir udah muncul, nggak cuma muncul internet ya, tapi internetnya udah berkembang banget gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ke balik ke tentang pengertian internet, karena mungkin terbiasa menggunakan tapi kan belum tentu tahu pemahamannya ya gitu kan, kayak ya mungkin kalau udah sering dengar istilah internet tapi ketika ditanya internet itu apa sih gitu. Karena mungkin yang diketahui adalah pokoknya bisa apapun, bisa dari handphone misalnya gitu ya, cek email bisa dari handphone gitu, belanja sekarang bisa dari handphone. Nah artinya udah terpapar tapi mungkin secara teori belum mengetahui. Nah, jadi di sini internet ini adalah jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Nah, internet ini menggunakan apa sih? Menggunakan protokol yang namanya TCP/IP sebagai bahasa. Lalu, yang namanya internet menggunakan arsitektur client dan server. Nah, di mata kuliah ini sampai sebelum UTS itu kita masuknya ke client side programming. Nanti setelah UTS kita masuknya ke server side programming. Server side itu contohnya adalah PHP. Dibilang server side karena jalannya harus di server. Kalau client side kita nggak butuh server. Jadi pakai editor, simpan filenya dari mana aja kita bisa jalanin gitu. Nanti dia akan muncul di browser. Jadi kalau dari pengertian internet. Kalau sejarah internet ini singkat aja ya. Internet itu lahir tahun 68. Kalian lahir tahun berapa? 2005. Ini juga sebenarnya duluan internet dibanding saya. Tahun berapa? Udah 2000-an ya? 2005. Iya 2006 lah ya, 2005 dari. Nah, jadi sebenarnya internet itu muncul di tahun 68 ya. Ini mungkin, tapi munculnya nggak langsung kayak sekarang ya. Gitu. Ini kalau lihat dari perkembangannya sama kayak waktu di mata kuliah kecerdasan artifisial saya pernah sampaikan juga tuh bahwa kayak proyek-proyek AI itu zaman dulu itu lahirnya dari proyek militer ya. Sama internet juga sama, munculnya dari ini Defense Advanced Research-nya Project Helix. Jadi awalnya tuh dari militer tuh teknologi itu munculnya. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu jadi membuat sesuatu itu karena untuk membantu militer-militer di sana gitu. Kayak misalnya lahir mesin Turing waktu itu gitu. Nah itu membantu proyek militer pun dengan internet gitu. Jadi di tahun 70-an ini ada yang namanya ARPANET, ini menghubungkan 5 node, di mana node-nya ini masing-masing ada di universitas. Jadi memang awalnya gitu ya, ilmuwan-ilmuwan kampus jadi bikin proyek tapi biasanya untuk mendukung militer, termasuk dengan internet ini. Jadi awalnya internet lahir hanya menghubungkan 5 node aja yang tersebar di 5 universitas. Terus 74 mulai dikembangkan si TCP/IP atau Transmission Control Protocol, karena yang namanya internet butuh protokol. 84 lah. Di 84 baru tuh istilah yang namanya internet. Ini kalian juga masih belum lahir. Nah di tahun 84 pun ketika istilah internet udah muncul, tapi yang dihubungkan juga belum seluruh dunia. Masih dari 5 node jadi 1000 sampai akhirnya berkembang seperti sekarang. Nah lahirnya internet itu segala sesuatu yang canggih itu kan lahir biasanya selain ada kelebihannya pasti ada kerugiannya ya. Kayak sekarang nih misalnya di zaman kalian udah muncul generatif AI, memang kan kelebihannya membantu kita dalam
entah itu mau nulis paper gitu ya, atau mau nanya apapun sekarang kan nanyanya ke ChatGPT gitu ya. Bahkan sekarang ngobrol aja ke ChatGPT gitu. Nah tapi ChatGPT lahir itu tidak hanya memberikan kelebihan tapi juga ada memberikan dampak negatif tergantung kita menggunakannya seperti apa. Begitupun dengan waktu internet lahir nih. Jadi waktu internet lahir itu ada beberapa kelebihan yang dirasakan. Yang pertama adalah akses data dan informasi tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan negara. Jadi kalau dulu misalnya harus berkirim surat, sekarang ada email. Kita ada email nyampainya lebih cepat gitu. Terus kita bisa akses ke negara manapun. Terus, nah yang namanya internet ini tidak terkait pada organisasi apapun. Jadi makanya semua orang bisa pakai, semua negara bisa pakai. Organisasi dapat bertukar informasi baik secara internal maupun secara eksternal. Nah di sini dibilang bertukar informasi kan bertukar informasi resmi ya. Kalau sekarang bahkan bertukar informasi yang kita nggak tahu. Pernah nggak sih kalian dikirimin SMS atau dikirimin email dari entah itu apa namanya toko online ataupun yang lainnya yang kita nggak pernah apply apa-apa sebelumnya. Ya saya sering tuh dapat SMS misalnya dari Burger King, perasaan saya nggak pernah ngisi apa-apa ya, gitu. Karena saya menghindari tuh kalau disuruh ngisi form apa-apa. Nah rupanya mungkin data kita tuh jadi ada pertukaran informasi di pihak lain yang sebenarnya kita nggak sengaja gitu. Jadi misalnya kita isi form di mana, sepertinya sih data kita digunakan di. Jadi ada pertukaran informasi yang kita nggak tahu gitu, yang sebenarnya tidak izin ke kita ya gitu. Kecuali kan kalau kita dengan sadar mengisi form ya gitu. Kalau ini enggak, tapi kok tiba-tiba saya suka dikirimin SMS dari tempat-tempat yang menurut saya nggak pernah ngisi data apa-apa gitu. Nah artinya kalau dulu pertukaran informasi ini ketika lahirnya internet ya, pertukaran informasi ini secara sadar. Kalau sekarang bahkan kita nggak tahu gitu. Jadi ada pertukaran informasi. Nah internet kelebihannya bisa digunakan di semua platform. Kalau misalnya kita bicara browser, ini bisa dibuka dari browser apapun gitu ya. Terus internet bisa digunakan oleh siapa saja, bisa untuk akses informasi apa aja, atau bahkan sekarang sudah bisa untuk melakukan transaksi bisnis. Jangan kan kalian ya, anak kecil aja sekarang udah pada jago ya. Nah kekurangannya atau dampak negatifnya sebenarnya lagi-lagi tergantung penggunaannya ya. Nah, di sini adanya internet sekarang muncul yang namanya penipuan, perusakan informasi atau pengetahuan. Jadi kan ada yang pinter banget tapi digunakan buat nge-hack atau melakukan sesuatu di website orang lain gitu ya. Terus kekurangannya lagi tidak semua informasi yang didapat melalui sarana internet. Nah ini ya, terjamin akurasinya. Kayak sekarang kan apalagi ada AI ya. Sekarang hampir sulit dipercaya ini beneran nggak sih beritanya gitu. Jangan-jangan AI yang buat gitu. Atau bahkan nggak cuma berita tapi ini videonya beneran nggak sih gitu ya. Sekarang udah ada, dan ternyata nggak cuma ini di seluruh dunia terjadinya. Karena biasanya kan kalau misalnya saya cek X atau Twitter itu kan muncul ya video-video yang rata-rata orang netizen bilang ini bukan video asli nih gitu. Ternyata di luar sana pun juga sama. Maksudnya orang-orang luar sana juga gitu, kalau ketemu video mereka juga menanyakan dulu ini tuh AI atau bukan ya gitu. Karena sekarang AI ini canggih kan gitu. Bahkan udah sampai yang video call ya, video call bisa pakai wajah orang lain gitu. Lalu kekurangannya berikutnya adalah adanya pemasaran produk atau layanan yang ilegal. Karena tadi ya semua orang bisa melakukan apapun dari manapun, jadi kontrolnya juga agak bablas ya gitu. Jadi banyak produk-produk atau layanan ilegal yang dijual bebas gitu. Ini nggak cuma di e-commerce gitu ya. Kayak misalnya contohnya gini deh, pembelian minuman keras ya. Saya nggak tahu kalau misalnya beli langsung itu kita ditanya umurnya nggak sih? Karena saya belum pernah ya. Gitu. Misalnya kalau kita ke bar gitu atau ke toko-toko yang jual minuman keras ditanya usia nggak sih? Tapi ini saya nggak tahu ya kalau misalnya kita beli langsung apakah ditanya usianya atau enggak. Tapi sekarang kalian coba deh, saya pernah tuh, maksudnya karena anak saya kuliah di Bandung, saya pernah mau pesenin makan gitu. Ternyata di GoFood itu ada toko yang jual minuman keras. Loh, berarti kalau GoFood kita bisa pesen, anak saya juga bisa pesen dong. Artinya bebas kan, artinya nggak ada kontrol ini yang pesen usia berapa gitu. Makanya saya bilang wah ini lebih parah lagi ya, karena kan yang saya lihat sekarang udah menjamur tuh ya. Maksudnya kalau dulu mungkin cuma di bar-bar aja yang jual minuman keras, tapi sekarang enggak loh. Sekarang ada ya toko-toko kayak toko es krim gitu. Tapi kalau kita baca
tokonya, oh dia jual itu. Artinya itu aja udah banyak, itu aja saya kaget maksudnya, oh ternyata udah banyak banget ya sekarang yang jual kayak gitu. Nah sekarang apalagi di GoFood yang saya bilang, oh kalau di GoFood lebih bebas lagi dong, kan nggak ditanya usianya berapa gitu kan, yang penting bayar gitu. Makanya saya bilang, nah ini termasuk apa namanya, termasuk ya itu tadi kekurangan, bukan kekurangan sebenarnya ya, ini mungkin dampak negatif yang terjadi. Jadi karena tadi semua orang bisa melakukan apapun, bisa jual, bisa beli gitu ya, tanpa ada tadi internet nggak terlibat organisasi apapun, sama jadi transaksi jual bisnis juga jadi tidak terkait apapun. Yang berikutnya adalah dampak negatif yang lainnya adalah cybercrime, jadi kejahatan dunia maya ya. Ini udah banyak banget. Kalau dulu mungkin cuma sebatas sama tadi ya, halaman web diganti gitu ya, atau di device atau disebarin virus. Kalau sekarang udah lebih marak lagi tuh yang namanya cybercrime. Sekarang ada yang namanya apa? Phishing ya. Ada apa lagi? Scam. Sekarang udah banyak. Berikutnya lagi ada pembajakan karya intelektual. Nah, mungkin dulu pertama kali internet lahir ini, dan dulu beneran disanksi nih kalau misalnya terjadi plagiarisme gitu ya. Tapi kalau sekarang itu udah samar, bukan samar ya, karena banyak orang yang melakukan jadi dianggapnya mungkin normal kali ya. Kayak misalnya sekarang kita pakai ChatGPT, hampir semua orang pakai ChatGPT gitu ya. Jadi kan sebenarnya karyanya udah nggak asli lagi gitu. Tapi ya karena semua orang menggunakan, jadi sekarang jadi ini ya, maksudnya jadi nggak kelihatan kalau itu plagiarisme atau enggak. Tapi sekarang udah ada beberapa hal yang mewajibkan kita untuk melampirkan, kayak misalnya nih buat kalian yang KKP ya, kalau nggak salah ya, mulai KKP atau mulai, kalau di TA sih iya ya, tapi saya nggak tahu kalau di KKP apakah diwajibkan laporan dari KKP-nya itu dicek dulu similarity-nya. Kalau di TA sih sebelum sidang dicek dulu. Kalau di TA itu minimal 30%, sama KKP juga ya. Iya, gitu. Karena tadi ya maksudnya ya karena medianya dibuka gitu, jadi ada bikin tulisan kan asal ceplok-ceplok aja dari tulisan yang lain ya gitu. Jadi termasuk pembajakan atau plagiarisme intelektual. Lalu berikutnya pornografi. Nah kalau dulu pornografi itu walaupun ada tapi susah aksesnya, kita harus tahu dulu situsnya gitu. Kalau sekarang nggak minta dikasih, iya nggak? Pernah nggak? Buka, kita lagi baca berita, tiba-tiba iklan di tengah-tengahnya gambar-gambar yang kita nggak minta gitu. Artinya kalau dulu pornografi memang bisa diakses tapi agak susah ya. Susah maksudnya kita harus tahu dulu situsnya apa gitu. Tapi kalau sekarang nggak minta juga dikasih gitu. Jadi lebih mengkhawatirkan. Ya semakin tadi ya semakin canggih zamannya, ya dampaknya juga semakin canggih juga. Nah ini jadul banget ya, kalian kenal nggak ya namanya modem dial-up gini? Di zaman kalian masih ada nggak? Dulu zaman saya munculnya internet kita pakai Telkom, pakai telepon rumah ya, pakai Telkom dial-up. Sekarang mungkin udah nggak ada ya. Jadi kita skip aja ya. Ini saya bilang ini kayaknya materi lama digabung dengan materi yang baru. Jadi ini masih materi lama nih. Jadi ini mungkin saya skip aja ya, karena mungkin kalian juga udah nggak kenal ini. Satelit masih ada sih. Nah ini cara-cara koneksi internet. Nah mungkin yang sekarang mungkin kalian lebih ke wifi gitu ya. Mana-mana kan yang dicari itu ya. Mana-mana datang ke tempat mana yang ditanya passwordnya apa di sini. Jadi dicek ada koneksi wifi-nya atau enggak. Jadi ini salah satu cara buat koneksi ke internet. Ini tanpa namanya wireless, berarti tanpa kabel. Nah ini biasanya awalnya menggunakan IEEE 802.11 sebagai standar. Kecepatannya ini dulu ya, kalau sekarang mungkin lebih. Sekarang udah yang Mbps ya, bukan Kbps lagi. Oke, saya bilang ini materi lama sebenarnya. Nah, ini kita mulai masuk nih ke sedikit bahasan tentang webnya. Jadi mungkin sekarang juga kalau dulu waktu munculnya internet, munculnya halaman web itu wajib banget di browser. Kalau kita mau ngetikin domain itu wajib banget kita ngetikin www atau www. Kalau sekarang enggak kan ya? Kita mau sekarang apa? Mau ngetik Budilur kan juga sebenarnya gini ya. Budilur kan sebenarnya alamat lengkapnya gini kan? Ada gininya kan? Ya. Tapi sekarang ininya nggak wajib kita tulisin kan ya?
Di browser kita langsung aja tulis goodilluhur.ac.id, nanti otomatis dia akan merefer ke sini ya. Kalau dulu wajib banget. Jadi dulu ketika muncul web itu kita kenal banget nih sama yang namanya www gitu. Jadi apa-apa kita sebutnya www gitu. Karena untuk nulisin di browser, untuk buka sebuah domain wajib banget tuh kita tulisin www-nya gitu. Kalau sekarang enggak ya. Sekarang kan udah langsung aja goodilluhur.ac.id gitu. Nah, jadi World Wide Web ini itu dikembangkan tahun 89 oleh Bars-Lee. Nah, www ini adalah sebuah sistem dari server internet yang mensupport hypertext. Jadi makanya nih ya, ini kan World Wide Web ini menuju ke dokumen atau halaman berbasis web ya. Nah, untuk membuka halaman berbasis web itu butuh protokol yang namanya hypertext. Makanya di sini pakai HTTP depannya. S ini kan cuma buat sekiranya aja ya. Jadi HTTP ini Hypertext Transfer Protocol. Tadi lahirnya internet muncul yang namanya TCP ya, atau protokol. Nah, buat buka halaman web butuh protokol juga yang namanya adalah protokol hypertext. Makanya di depannya selalu ada HTTP. Karena HTTP ini adalah Hypertext Transfer Protocol. Ini protokol yang digunakan untuk membuka halaman web. Gitu. Dulu kita pokoknya taunya ini adalah halaman web dari www-nya. Gitu. Kalau sekarang kan nggak wajib ya, ketika mengetikkan di browser nggak wajib ditulis karena nanti otomatis di-refer ke www. Gitu. Jadi makanya di setiap buka halaman web, setiap domain itu pasti ada HTTP di depannya karena menggunakan protokol hypertext. Nah, karena menggunakan hypertext protokol, berarti kan si halaman web ini berarti kan dokumen web ya. Dokumen web yang isinya adalah hypertext juga. Makanya kita kenal yang namanya HTML. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. Protokolnya HTTP gitu. Jadi pemrogramannya pakai HTML. Jadi pemrogramannya adalah Hypertext Markup Language, dibukanya dengan protokol hypertext gitu. Tapi sekarang kan mau ada PHP, mau pakai ASP, mau pakai Java dan segala macam, yang namanya basis web itu dasarnya adalah HTML. Nggak mungkin PHP berdiri sendiri tanpa ada HTML, pasti ada unsur HTML-nya. Makanya mau buka file .php belakangnya itu tetap depannya HTTP gitu. Karena bahasa yang lain itu sebenarnya disisipkan di dalam HTML. Jadi dasarnya, kenapa mau namanya PW1, mau namanya PW2, itu mau namanya PW aja, mau namanya PWTM, pasti HTML di depan. Karena HTML adalah dasar dari bahasa pemrograman berbasis web. Jadi sebelum belajar PHP, pelajari dulu tuh dasarnya. Dasarnya adalah HTML. Jadi ketika kita belajar HTML, CSS, JavaScript, ini sebenarnya ilmu dasarnya nih. Sebelum kita masuk ke yang lebih tinggi ke bahasa pemrograman server side scripting gitu. Jadi HTML ini adalah dasar. Jadi ini ceritanya nih, kenapa kita belajar HTML dulu? Karena HTML inilah bahasanya nih untuk bisa buka di browser. Dan kenapa pakai HTTP depannya? Karena file HTML, file hypertext cuma bisa dibuka dengan protokol hypertext juga. Gitu. Makanya selalu depannya ada hypertext, HTTP Hypertext Transfer Protocol. Kalau dibilang protokol, nama protokol itu banyak. Ada HTTP, ada FTP. FTP itu File Transfer Protocol. Kalau FTP nggak butuh browser, biasanya kalian cuma butuh Explorer aja. Jadi transfernya berupa file. Ada Telnet, Usenet dan yang lain. Jadi ini kenapa kita pakai HTTP? Kenapa depannya selalu pakai HTTP? Gitu. Karena yang kita buka adalah Hypertext Markup Language, bahasa yang menggunakan hypertext. Ketika kita bicara www, berarti ini adalah halaman web. Halaman web atau dokumen ya itu didasari dengan dokumen HTML yang isinya bisa grafik, bisa sound, bisa video ataupun yang lainnya. Jadi sebenarnya nggak pakai server side scripting pun kalian bisa tuh di halaman web kalian menampilkan grafik, menampilkan sound, menampilkan video dan yang lainnya. Nah, inti dari web itu sebenarnya 3 komponen ini nih. Nah, ini yang saya bilang ada hal-hal yang sebelum kalian bikin bikin aplikasi web itu ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah yang namanya pemrograman web atau aplikasi berbasis web ini punya 3 komponen. Yang pertama adalah pasti ada homepage, iya nggak?
pasti ada home ya nggak? Pasti ada beranda ya nggak? Iya. Nah ini syarat nih. Jadi kalau mau bikin web itu pasti harus ada halaman ini. Dan kenapa ada halaman ini? Ini halaman pembukanya ya, dan nggak boleh hilang. Kan kalau misalnya kita buka halaman web, itu kan kita mau pergi ke halaman manapun bisa nggak balik ke home? Bisa, dan harus bisa. Jadi nggak boleh nih, misalnya kita sekarang di home, terus kita misalnya ke halaman galeri gitu kan, dari galeri nggak bisa balik lagi, itu nggak boleh. Jadi ini wajib nih home ini atau beranda, jadi membawa kita ke halaman awal lagi gitu. Jadi jangan sampai udah di galeri nggak bisa balik ke home gitu, karena ini 3 komponen utamanya. Jadi ada halaman home, karena yang orang lihat pertama kali kan ketika buka domain yang dilihat apa? Halaman depan ya. Jadi homepage-nya harus ada. Terus harus ada link ke dokumen. Nggak mungkin halaman web isinya cuma satu ya. Nggak mungkin cuma satu halaman, pasti ada halaman-halaman yang lain. Minimal ya kalau standar ya, standar halaman web, home, produk, galeri, kontak us, about us, ya nggak? Bisa ada tuh di setiap halaman web ya. Apalagi yang misalnya menampilkan produk-produk. Udah tuh bisa isi wajibnya adalah home, produk, terus kontak ya, biar kita bisa hubungi, about itu tentang perusahaannya, sama galeri. Biasanya galeri itu buat nampilin gambar-gambar produknya. Nah, karena tadi ya minimal ada beberapa halaman tersebut, maka harus ada link. Nah, ini wajib nih berarti ada link ke dokumen yang lain. Dan yang komponen terakhirnya adalah ada sumber atau resource dari internetnya. Ini salah satu layanan internet ketika internet muncul. Jadi ketika internet muncul maka web muncul, terus email muncul. Ini elektronik. Nah pertanyaannya, banyak nggak sih dari kalian yang pakai email? Pakai email beneran ya? Bukan saya pakai bu, tapi buat login main game. Itu kan beda ya? Bukan buat nulis surat maksudnya, tapi cuma buat email digunakan buat masuk ke akun tertentu ya. Gitu. Email kan dasarnya apa? Elektronik email kan berarti buat apa? Buat bertukar pesan ya, buat berkirim surat tapi secara elektronik. Walaupun tadi saya bilang penggunaannya sekarang mungkin udah bukan lagi buat berkirim surat ya, tapi buat syarat masuk ke atau buat login ke platform tertentu misalnya gitu. Sekarang gitu ya, syaratnya kan masukin email gitu. Padahal dulu email itu lahir memang sebagai media buat berkirim surat tapi secara elektronik gitu, yang nggak makan waktu, langsung nyampe misalnya gitu. Kirim email ke dosen masih ada bu saya. Buat tugas? Iya buat tugas. Iya. Tapi maksudnya secara kan kita bersurat kan biasanya buat itu ya, nanya kabar segala macam, sekarang udah jarang kan ya? Iya. Terus untuk email, setiap orang punya alamat email, punya mailbox. Untuk apa namanya? Sekarang sih mailboxnya malah bisa dipisah inbox sama outbox ya. Atau sekarang malah kayak misalnya di Google itu dia otomatis bikin tab sendiri buat yang apa namanya? Ada primary, terus ada apa lagi? Yang isinya iklan-iklan tuh. Spam ada tab khusus ya. Ada spam juga. Jadi nggak cuma buat inbox sama outbox. Lalu ada attachment, ini ciri khasnya email, ada attachment untuk lampiran, untuk menyertakan lampiran. Nah, saya nggak tahu nih zaman sekarang ada nggak yang pakai mail client. Dulu zaman saya kuliah lah gitu, itu ada mail client itu lucu-lucu. Jadi kalau sekarang kan kita rata-rata ya, atau paling sering kan tinggal buka browser gmail.com gitu ya, langsung buka emailnya. Dulu tuh ada ini, jadi dulu ada aplikasi terpisah namanya mail client. Atau kalau contoh di Windows, Outlook itu kan mail client ya, jadi sebuah aplikasi khusus memang buat berkirim email gitu. Jadi kita nggak usah buka browser, kita buka aplikasi itu aja. Dan dulu zaman saya kuliah itu banyak mail client yang lucu-lucu gitu. Jadi ada gambar apa namanya, bukan ada gambar, jadi ada kayak asisten personalnya, gambar kartun gitu. Jadi kalau di email masuk dia bunyi gitu. Jadi zaman dulu gitu. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih ada mail client yang seperti itu ya. Tapi yang saya tahu kan paling bawaan dari Windows ya, Outlook. Nah itu, nah kalau dulu banyak nih. Dulu ada Thunderbird juga gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu ya Thunderbird ada apa. Ini kalau terkait dengan email. Nah ada lagi mailing list. Ini jadi ya mungkin saya nggak tahu dulu kalian pernah tahu apa enggak, tapi dulu ada namanya mailing list. Kalian masih ingat gak? Masih kenal gak yang namanya mailing list di zamannya kalian? Gak ada ya? Jadi ini
Kalau sekarang apa ya di email sekarang ya? Saya juga nggak tahu deh, bisa di Google tuh sekarang masih ada nggak ya? Jadi mailing list ini mungkin mirip kayak forum ya, tapi di email gitu. Jadi kita punya subjek tertentu, terus isinya orang-orang yang join ke situ aja gitu. Mungkin sekarang mungkin misalnya forum ya, tapi dulu di email. Jadi di email kayak misalnya saya dulu kan kebetulan saya dulu alumni sini dan alumni Aslab. Dulu ada mailing list buat Aslab UBL, tapi sekarang udah nggak aktif kayaknya. Jadi isinya di situ ya member-member Aslab gitu, yang dibahas tentang lab gitu. Ya kalau sekarang mungkin kayak forum ya gitu, tapi itu adanya di email gitu. Jadi kita berbalasnya di email. Kalau sekarang kan udah ada WA group gitu ya. Nah dulu tuh bikin grupnya di email, namanya mailing list. Itu sama kayak gitu. Jadi kita bisa ya cuma gitu. Kalau WA group kan bisa langsung ya. Kalau mailing list harus buka email dulu. Jadi bisa jadi informasinya kita agak telat bacanya gitu karena harus buka email dulu. Jadi ya semacam itu. Mailing list ini semacam forum atau grup kalau sekarang di WA. Jadi sebagai sarana buat diskusi atau buat membahas hal-hal tertentu gitu yang memang isinya hanya sekelompok orang-orang yang punya concern yang sama gitu. Itu mailing list ini bagian dari email nih sebenarnya. Ada telnet, lab masih pakai telnet nggak sih? Udah nggak ya? Server juga nggak pakai telnet lagi. Udah nggak ya? Dulu kan ini biasanya telnet ini digunakan untuk memungkinkan user log ke suatu komputer server. Itu biasanya connect-nya pakai telnet, layarnya hitam putih kayak command line. Mungkin zaman sekarang udah nggak begini ya. Sekarang ya. Sebenarnya ini materi lama nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, maksudnya biar kenalin kalian teknologi-teknologi yang lama. FTP masih ya? Masih nggak sih FTP? Masih ya. Tapi mahasiswa pakai nggak? Bisa diakses ya. Jadi ini buat transfer file, tapi pakai transfer file dari komputer satu ke komputer yang lain ya, tapi pakai protokol namanya FTP. Ini apalagi RC, kalian nggak kenal juga ya? Ini Yahoo Messenger masih kenal nggak? Yahoo Messenger masih kenal ya? Nah ini tuh sebelum lahirnya Yahoo Messenger kita pakainya RC nih, ini buat chatting. Ini beneran materi lama sih ini. Jadi saya harus jelasin hal yang lama. Jadi dulu kita chatting itu ada namanya IRC. Kalau sekarang kan udah nggak pakai chatting lagi ya, udah pakai WhatsApp, pakai Line ataupun yang lainnya gitu. Kalau dulu pakainya IRC. Jadi kita kalau mau ngobrol sama orang harus masuk chatroom. Chatroomnya kita bisa pilih. Jadi kita mau ngobrol di chatroom yang mana gitu. Nanti baru di situ ya itu beneran asing sih orangnya. Jadi kita asal nembak aja, kenalan gitu. Dan dulu ada yang namanya, kalau sekarang saya nggak tahu. Kalian ada tahu ini nggak? Kalau dulu tuh, kalau misalnya mau masuk ke chatroom tertentu, mau kenalan sama orang, pasti gini. Awalnya itu pasti gini. ASL please. itu apa ya? Tadi deh. Saya jadi lupa deh. Kalau nggak salah ini jenis kelamin, ini seks. Ini location. Aduh, A-nya apa ya? Pokoknya gitu, pokoknya diawali dengan gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk chatroom mau ngobrol sama orang, pasti kita bilang gitu, ASL please gitu. Jadi nanti dia ngasih tahu namanya siapa, jenis kelaminnya apa, lokasinya di mana. Tapi dulu beneran. Kalau sekarang kan ditanya jenis kelamin, bisa jadi fotonya beda ya kan? Kan banyak gitu kan ya. Begitu kopi darat, ternyata orangnya beda sama yang gitu, nah akhirnya nggak jadi ketemuan gitu karena orangnya bukan yang ini kok gitu. Kalau dulu ya beneran, kita jujur jawabnya, ditanya jenis kelamin, perempuan ya perempuan. Udah itu dulu juga jujur, dibilang lokasinya di mana, kita jawab beneran lokasinya di mana gitu. Saya lupa A-nya apa ya? Oh, umur. Padahal umur kan sesuatu yang nggak boleh ya. Umur kan, maksudnya umur bukan sesuatu yang kita boleh sembarangan nanya ya. Tapi kalau dulu, ya jujur aja jawabnya gitu ditanya. Jadi ini age nih, umur, jenis kelamin sama lokasi. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan ya gitu. Sekarang bahkan saya pernah dengar cerita. Jadi ada artis, dia punya akun di mana? Kayak di Tinder, Bumble gitu ya. Dia pakai foto sendiri, tapi orang nggak percaya. Dia bilang ini bukan kamu nih pasti nih. Padahal itu kan udah foto gue gitu. Itu artisnya sendiri gitu loh. Karena zaman sekarang gitu ya, kita nggak tahu maksudnya apakah itu beneran kamu. Kalau dulu sih kita jujur aja sih ditanya, dibilang ASL jawab. Misalnya 18 perempuan gitu ya, lokasi misalnya di Budiluhur, kita beneran bilang gitu. Itu dulu.
Ini lama banget nih RC. Udah gak ada ya sekarang. Search engine masih ada. Sekarang gak cuma Google, Bing. Oh dulu ada yang namanya Alta Vista. Ini kalau kita bicara materi dulu ya. Jadi selain Google, Bing, ada Alta Vista, ada Yahoo. Kalau sekarang ada apa lagi? Search engine. Tapi paling banyak Google ya yang dipakai. Karena kan ya iya Opera. Bing juga ada ya. Bing bawaannya Edge ya. Bawaannya Microsoft. Ini mesin pencari dari kita mau cari apa aja itu. Dulu sih Tuhan kita Google ya. Ya, jadi maksudnya kalau mau cari apa-apa pasti ke Google. Kalau sekarang apa? ChatGPT ya? Sekarang mau nanya apa? ChatGPT kalau enggak Gemini ya. Maksudnya yang orang sering banyak akses. Kalau dulu tuh Tuhan kita Google. Nanya apa-apa Google. Karena Google selalu berikan jawaban kan ya. Pernah nggak sih nanya di Google nggak ada jawabannya? Nggak ada. Kalaupun nggak ada dia pasti bilang apa? Mungkin maksudnya ini kali. Iya nggak sih? Mungkin maksud Anda ya kan dia ngasih pilihan. Jangan-jangan kita salah ketik gitu. Jadi dulu Tuhan kita adalah search engine atau Google, tapi kalau sekarang udah generatif AI. Apa-apa sekarang tanyanya ke ChatGPT atau Gemini. Nah, mesin pencari itu dulunya adalah untuk mencari informasi di dalam internet, melalui internet. Kalau sekarang ya medianya udah banyak lah ya, nggak cuma buat nyari informasi aja, tapi apapun bisa dilakukan dengan search engine. Nah ini cara kerja mesin mencari. Nah kalau misalnya kita bahas di sini cara kerjanya, ini kan sebenarnya mesin pencari itu kan dia akan menampilkan informasi sesuai dengan keyword yang kita masukin ya. Gitu. Nah ini cikal bakalnya munculnya ChatGPT itu tuh. Cuma kalau ChatGPT karena datanya besar, makanya tuh dia bisa nampilin banyak lagi datanya. Jadi dulu awalnya ya maksudnya gini, kalau konsep kecilnya seperti search engine gini. Dulu kan kita masukin keyword di search engine lalu muncul informasinya kan? Gitu. Karena di sini di search engine itu dia menyimpan data-data dari keyword-keyword yang dimasukkan. Cuma kalau sekarang adanya generatif AI udah bukan keyword lagi tapi bentuknya adalah prompt. Gitu. Jadi kita masukin prompt apa nanti dia akan menampilkan informasi sesuai dengan prompt yang kita masukin. Dan pertama kali lahir kan munculnya ChatGPT ya, dimana ChatGPT itu promptnya adalah teks, terus hasil yang keluarannya apa? Teks juga. Tapi sekarang ada promptnya berupa teks, tapi hasilnya misalnya berupa file PowerPoint, ada kan ya? Promptnya teks, tapi yang dihasilkan adalah gambar. Promptnya adalah teks, yang dihasilkan adalah video. Promptnya adalah teks, yang dihasilkan adalah lagu. Pernah nyoba nggak? Kalian masukin lagu, bisa buatin lagu selamat ulang tahun buat siapa? Nanti di lagunya ada nama orang itu. Karena anak saya pernah nyoba bikin buat sepupunya gitu. Itu beneran, bisa tinggal masukin promptnya, nanti ada disebutin namanya gitu, nama yang ulang tahun. Nah, awalnya kita kenalnya cuma search engine yang masukin teks, nanti keluarnya teks lagi gitu. Tapi sekarang ada generatif AI, itu masukinnya teks tapi hasil keluarnya bisa macam-macam. Kalau nggak salah ada mata kuliah di kurikulum ini, ada mata kuliah Gen AI ya? Iya ada. Ada ya? Mata kuliah Gen AI namanya ya? Generatif AI-nya. Iya ada ya? Itu di peminatan apa? Data teks. Data teks ya? Nama mata kuliahnya Gen AI bukan? Iya, Oh iya? generatif AI. Oh saya pikir nama mata kuliah bukan itu tapi isinya itu. Oh tapi beneran generatif AI. Nah itu tuh. Jadi kalau di mata kuliah ini mungkin kalian, karena ini kan mata kuliah ini cuma hal-hal yang berhubungan sama web ya. Search engine kan salah satunya. Karena kan dibukanya di browser. Dia juga menggunakan hypertext. Dia pakai protokol HTTP. Tapi kalau mau cari tahu lebih dalam, nah ini lanjutannya adalah si Gen AI tadi gitu. Jadi kalau dulu kita masukin keywordnya teks, keluarannya teks gitu. Cuma masukin dari keyword. Kalau sekarang tadi ya bentuknya adalah prompt, masukin teks, tapi keluarannya bisa audio, bisa video, bisa lagu, bisa teks dan yang lainnya. Ya tadi lah, kalian lahir dari zaman yang canggih. Search engine. SEO. Nah berikutnya ada istilah SEO, tapi ini biasanya untuk yang kalau misalnya kalian, biasanya sekarang ya SEO itu digunakan buat yang e-commerce ya, atau buat web-web yang isinya adalah toko jual gitulah ya, toko jual beli online gitu. Karena SEO ini biasanya untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian.
Kan sekarang orang udah banyak banget tuh ya, situs jual beli itu udah banyak. Nah biar ketika misalnya orang cari sepatu halaman web kita muncul duluan, itu diatur di search engine optimization. Saya nggak tahu ada mata kuliah apa enggak, tapi kalau dulu ada. Dulu kalau nggak salah ada mata kuliah, sekarang masih ada cyberpreneurship nggak ya? Dulu ada mata kuliah entrepreneurship atau cyberpreneurship. Di dalamnya ada nih materi SEO. Gitu. Dan SEO ini sampai sekarang masih digunakan. Maksudnya di perusahaan-perusahaan yang memang mau kalau ada orang nyari produk apa itu muncul di halaman depan, itu masih tuh mata apa yang namanya SEO. Jadi ini ilmu SEO ini ilmu yang cukup mahal ya gitu. Maksudnya kalian bisa, kalau misalnya kalian paham ini kalian bisa nih maksudnya nawarin ke perusahaan-perusahaan gitu biar webnya itu muncul di halaman depan. Karena kan kayak sekarang ya mau cari sepatu, orang yang jual sepatu tuh banyak. Bisa jadi halaman webnya ada di halaman 10 misalnya. Nah biar ketika orang cari sepatu muncul di halaman depan, diatur nih dengan menggunakan yang namanya search engine optimization. Ini dulu ada mata kuliahnya kalau nggak salah dulu tuh cyber kalau nggak entrepreneur ya. Saya nggak tahu di kurikulum 2025. Nah berikutnya khusus ke yang namanya situs web. Nah kalau kita belajar pemrograman web, ya berarti khususnya buat website atau situs web. Nah situs web ini adalah sejumlah halaman. Tadi makanya ini yang namanya halaman web nggak cuma ada home aja, tapi ada beberapa halaman yang lain. Karena bisa dibilang situs web, bisa dibilang website kalau itu isinya ada sejumlah. Jadi ada beberapa halaman web yang topiknya saling terkait. Jadi jangan home-nya tentang belajar gitar, tapi ada produk yang nggak jualan gitar. Dan itu kan beda ya. Jadi yang namanya situs web itu adalah sejumlah halaman yang punya topik terkait gitu. Jadi gambarnya terkait, videonya atau berkas yang lainnya juga terkait gitu. Kalau misalnya tadi situsnya buat belajar gitar ya harusnya semuanya tentang gitar atau belajar musik gitu ya. Nah, yang namanya server web, yang namanya situs web itu ditempatkan di sebuah server. Jadi, kalau misalnya tadi ya, kalian bikin web tapi statis. Jadi kayak misalnya nih, di mata kuliah ini sebelum UTS kita masih pakai yang client side. Tadi yang HTML, terus CSS, JavaScript itu baru client side. Ini bisa nggak dikatakan halaman? Bisa, tapi ini adalah halaman web yang statis. Maksudnya statis apa? Kita nggak bisa ngubah, kita nggak bisa update dari halaman web itu sendiri. Jadi kalau misalnya mau nambahin halaman ya bongkar lagi programmingnya gitu. Mau hapus halaman bongkar lagi gitu halamannya gitu. Artinya informasi juga statis. Kalau misalnya mau nambahin informasi baru bongkar lagi di programnya gitu. Itu namanya statis. Dan kalau statis sebenarnya nggak butuh server web. Tapi kalau kita mau bilang halaman web kita adalah situs web atau website, berarti kita harus bikin yang nggak cuma berjalan di client side tapi berjalan juga di server side. Jadi kalau ini tadi statis, kalau di sini harus dinamis. Jadi kalau misalnya di halaman situs web yang dinamis, kalau mau nambahin berita bisa otomatis nambahin, gitu ya. Kalau misalnya mau user bisa transaksi, nah itu bisa dilakukan di halaman itu sendiri. Gitu. Jadi nggak harus bongkar programnya. Jadi syarat dibilang website itu biasanya ini ya, ada server webnya. Terus biasanya sifatnya adalah dinamis. Berarti yang nggak dinamis nggak bisa dibilang situs web, bisa. Tapi sekarang udah jarang banget. Sekarang udah nggak ada kayaknya, malah udah nggak ada halaman situs web yang sifatnya statis. Pasti orang pilih yang dinamis ya, karena tadi bisa nambahin informasi, bisa nambahin berita ataupun yang lain. Nah halaman web ditulis basisnya adalah HTML. Gitu. Jadi kalau ya misalnya gini, Bu saya mau ambil kursus tapi langsung PHP, saya rasa di dalamnya pasti ada HTML-nya, karena PHP-nya nggak bisa diri sendiri, dia tetap butuh komponen-komponen HTML di dalamnya. Gitu. Pasti ada komponen HTML di dalamnya, makanya basisnya sebelum belajar PHP ataupun yang lainnya, basisnya adalah kenal dulu sama HTML. Terus apa lagi? Ini tadi udah ya. HTML karena hypertext maka harus dibuka dengan protokol buat hypertext juga. Makanya buat buka halaman web pakainya HTTP, Hypertext Transfer. Nah ini tadi ya. Statis itu situs web yang memiliki isi tidak dimaksudkan untuk diperbarui. Jadi ya tadi statis aja dia gitu. Tapi kalau dinamis berarti situs webnya bisa ada perubahan isi. Nah ini berikutnya, ini sebenarnya ini yang harus kalian
ketahui juga ketika mau bikin pemrograman web itu apa yang harus kalian kenal gitu. Yang pertama browser. Tadi ya, browser sekarang banyak jenisnya. Dan sebaiknya, misalnya gini, saya udah jago bikin PHP-nya. Perhatikan apakah nanti aplikasi kalian kan akan dijalankan di browser. Itu kalau bisa, kalau misalnya kalian memang pembuat web yang profesional, kerjaannya memang bikin web, itu pastikan kalian jalankan di beberapa browser. Karena biasanya ada bedanya tuh, jalan di Chrome, jalan di mana? Di IE, Mozilla ataupun yang lainnya, itu biasanya ada bedanya. Saya pernah coba, saya ngasih warna nih buat header. Bukan seingat saya, ketika saya bikin, itu tuh warna biru Docker. Tapi dijalani di salah satu browser, hasilnya jadi agak ungu. Tapi ungunya bukan yang ungu gonjreng ya, bukan ungu muda, tapi ungu yang gelap. Jadi memang agak samar antara biru Docker sama agak ungu gitu. Nah ini kalian juga perlu perhatikan. Jadi kalau misalnya nanti kalian sebagai web developer yang profesional, itu coba di beberapa browser, apakah hasilnya sama atau enggak. Ini tentang web browser, karena tadi ya halaman web pasti dibuka di browser. Yang kedua, hardware yang diperlukan, komputer iyalah ya, atau laptop. Ini modem nih, saya bilang nih, ini masih jadul juga nih. Kalau sekarang modem nggak harus ya. Gitu. Tapi ada kartu. Kayak jaringan juga, bahkan di budi luhur, itu komputer di ruangan juga udah jarang yang pakai jaringan. Kalau di lab kan masih ya, di lab masih nih. Tapi kalau di ruang-ruang kantor itu udah pakai wireless semua, jadi udah nggak pakai kartu jaringan atau nggak pakai kabel jaringan lagi. Nah ini lagi ya, buat bikin website menguasai HTML dulu, nggak dibilang menguasai PHP. Yang pertama kali disebutkan ya, tahu web browser, tahu hardware-nya apa aja. Yang ketiga adalah kuasai HTML gitu. Jadi kalian boleh, maksudnya belajar PHP dulu boleh, tapi tetap harus tahu HTML-nya karena ini dasarnya gitu. Bahkan PHP aja disisipkan di dalam HTML. Koneksi internet wajib karena, nah, jadi kalau kalian mau bikin website, itu kan berarti harapannya bisa dilihat orang. Kalau dilihat orang kan berarti harus dipublish ya. Dipublish kemana? Dipublish ke internet. Jadi harus ada koneksi ke internet. Terus, nah, yang berikutnya adalah web space. Web space ini biasanya ini berupa hard disk untuk menyimpan file-file dari halaman kita, tapi bisa lokal. Kalau lokal kan wajib ya, karena kan kita ngerjainnya di komputer dulu kan, di komputer masing-masing. Tapi berikutnya biasanya ada yang kita simpan di web servernya internet, atau sekarang dikenal dengan apa? Hosting ya. Jadi kalian nyimpan file tapi di server orang, di server yang lainnya, biar nanti file kita itu bisa diakses oleh halaman web kita, bisa dipublish lah gitu, bisa dipublish di internet, bisa diakses oleh berbagai macam orang. Karena kalau di lokal doang, ya bisa lihat kalian aja. Apalagi yang TI ya, yang TI nanti kan tugas akhirnya biasanya gitu tuh, yang basis web dulu sih diwajibkan harus hosting di luar. Jadi nanti waktu demo program itu kalian manggilnya udah bukan lokal host lagi, tapi udah merujuk ke domain tertentu yang kalian bikin atau yang kalian beli lah, hosting dan Nah ini yang disebut dengan domain. Jadi domain ini adalah sebenarnya domain ini isinya adalah IP address. Kayak di lab ini kan setiap komputer punya ya. Jadi pun sama, ketika kita misalnya menyimpan sesuatu di server, itu pasti ada IP-nya. Nah, domain name ini adalah sesuatu yang kita tuliskan di browser. Kayak misalnya budiluhur.ac.id itu domain. Student budiluhur.ac.id itu domain. gmail.com itu domain. Nah, domain ini dibilangnya domain name karena jadi domain itu sebenarnya isinya adalah IP address, internet protokol, alamat internet protokol yang isinya adalah angka. Kayak misalnya di lab ini ada nggak ya, misalnya IP yang merujuk ke ada domainnya nggak sih? Nggak ya, semuanya pakai angka ya? Nggak ada. Kayak misalnya gini, kalian pernah nggak sih disuruh upload di 192.168, nah itu kan namanya internet protokol. Nah isinya kan angka ya. Manusia itu terbatas menghafal angka. Jangankan angka buat IP address ya, ngafalin nomor telepon aja mungkin lama banget ya. Jangankan nomor telepon, saya sering mahasiswa ditanya NIM. Tadi dulu ya Bu, saya lihat dulu. Bisa dapat kalau mahasiswa semester berapa, misalnya NIM aja masih. Tadi dulu ya Bu, saya lihat di jadwal dulu NIM saya berapa. Saya bilang NIM itu harus hafal loh, saya bilang gitu kan. Nah, karena keterbatasan manusia menghafal angka, maka dibuatlah domain name. Jadi yang tadinya harus ngafalin angka, sekarang nama aja. Jadi kayak misalnya budiluhur.ac.id itu sebenarnya tersimpannya bukan sebagai, kita memang menuliskannya sebagai gitu, tapi di balik itu dia punya alamat IP-nya, punya
Nah kalau misalnya kalian ya, misalnya nih sekarang kan musim tuh ya netizen ngomong seenaknya, terus dilacak ya. Yang dilacak adalah IP address-nya. Jadi dilacak nih lokasi kalian berdasarkan internet protokolnya. Gitu. Jadi masing-masing perangkat ini punya alamat atau punya IP address. Sekarang dengan DNS nggak usah lagi ngafalin angkanya, tapi ngafalinnya detik.com, udiluhur@cid@gmail.com gitu. Padahal di balik itu isinya adalah deretan angka. Nah ini contoh domain name. Ini saya rasa ini informasi yang perlu kalian ketahui juga. Mungkin kalian sekarang kan terbiasa cuma ngetikin aja atau terbiasa pakai. Nah sebenarnya di balik itu, di balik domain name itu di ujungnya kan ada .com gitu ya, .ac, .id gitu ya. Itu sebenarnya ada maksudnya tuh. Kalau id itu biasanya merujuk ke negara gitu. Jadi id Indonesia, ini DE, ini Jerman pakai DE karena Jerman itu kan dibilangnya apa? Dutch ya. Bukan, dia DEUCTH gitu kalau salah ya tulisannya. Jerman. Terus kalau Inggris pakai UK, United Kingdom, Amerika pakai US, Jepang pakai JP, CH dipakai buat Swiss. Jadi kalau kalian lihat ini belakangnya ini sebenarnya ada maksudnya gitu. Terus, nah itu kan yang di belakang tuh kayak misalnya ACID. Pokoknya kalau dua karakter di belakang biasa melambangkan negara. Nah biasanya sebelum ID ada lagi ya, kayak misalnya tadi AC biasa buat akademik. Yang banyak itu com ini biasanya buat komersial. Terus ada net ini net ini sebenarnya yang berhubungan sama kayak misalnya ISP gitu-gitu ya. Kayak misalnya Bisnet gitu ya. Hal yang berhubungan sama internet service provider biasanya belakangnya net. Tapi sekarang karena domain kita bisa beli, bahkan orang udah nge-tagin domain sebelum dia punya webnya. Dulu kan kita bikin webnya dulu baru bikin domainnya ya. Baru beli domainnya. Kalau sekarang tuh orang nge-tagin dulu domainnya baru bikin webnya. Bahkan orang tuh bikin domain dulu buat dijual lagi. Gitu. Karena misalnya nih ya, saya mau beli domain pakai nama saya. Bisa jadi udah ada orang yang bikin pakai nama saya. Nah, kalau misalnya saya kontak orang ini, bisa jadi nanti dia jual lebih besar gitu, lebih mahal. Karena lo mau pakai nggak pakai nama lo gitu. Kalau enggak, ya udah ini buat gue. Gitu. Sekarang gitu. Jadi orang beli domain atau bikin domain itu bukan karena dia punya halaman web, karena tujuannya buat dijual lagi. Kalian iseng aja coba. Misalnya kalian mau pakai domain apa, biasanya udah ada. Sama kayak alamat email kan? Alamat email kan pakai nama asli sekarang susah ya? Karena udah banyak orang yang pakai itu juga. Biasanya disaranin di belakang dikasih tanggal lahir atau tahun lahir gitu ya. Jadi misalnya belakangnya 1206, ini berarti tanggal lahirnya nih gitu. Karena apa? Kalau pakai nama asli mungkin udah ada yang pakai gitu. Nah, jadi ini kalau dari domain name, kalau yang dua ini adalah negara. Nah, yang ini nih yang tengahnya, bukan tengah ya. Biasanya 3 atau 2 karakter sebelum terakhir itu punya tujuan tersendiri. Kayak misalnya edu, AC itu buat education. Ada lagi SCH biasanya buat, kalau di Indonesia buat sekolah, school. SMA biasanya pakai SCH tuh, bukan pakai AC, tapi SCH.id. Kalau ACID biasanya buat kampus atau perguruan tinggi. Ini ORG ini biasanya buat organization. Ini apa punyanya siapa? INT buat internasional. Militer pakai MIL, Gov. Kalau Indonesia bukan Gov ya, tapi Go. Iya nggak? Kayak misalnya apa? Kalau buat dosen banyak tuh situs-situs pemerintahan belakangnya pakai Go.id. Ini sih beberapa domain dari internasional ya. Kalau di Indonesia kan disesuaikan. Kayak misalnya di internasional pakainya com, Indonesia pakainya apa? Co, ya kan? Co.id kan. Kalau di luar mungkin pakai .com aja udah, tapi kalau di Indonesia biasanya ada co, tambahin lagi id. Itu menunjukkan bahwa ini sebenarnya buat komersial tapi di Indonesia, jadi pakainya co.id. Kayak government, mungkin di luar sana pakainya cukup .gov, tapi di Indonesia pakai go.id. Go-nya buat pemerintahan, id-nya buat Indonesia. Teman saya nih, net ini dan yang tadi saya bilang, net ini biasanya digunakan buat network supercenter atau buat tadi ya provider internet. Tapi teman saya itu ada dia beli domain pakai namanya dia, belakangnya net gitu. Maksudnya namanya didat, jadi didat.net gitu. Padahal harusnya net itu kan buat tadi ya buat provider ataupun yang lainnya. Apa itu?
Dari sini. Di sini ya. Di sini. Bisa ya? Oh iya. Ini ya saya baru tahu. Terus sekarang ada speakernya ya? Bentar ya. Oh iya ya. Mati ini gimana sih? Nah ini kalau kita bicara arsitektur berbasis web ya. Nah ini udah materi sekarang nih. Kalau yang tadi tuh sampai tadi domain name itu materi lama tuh ya. Nah ini materi yang sekarang. Nah ini kalau kita sekarang bicara basis web, nah sekarang udah ini lagi nih, udah lebih khusus lagi. Kalau dulu gini ya, kalau dulu yang namanya web developer kita berlaku semuanya. Kita bikin front end-nya, kita juga bikin back end-nya. Dulu web developer cuma ada satu, tapi kalau sekarang udah dipecah jadi dua. Jadi ada yang bagian depannya, bagian front end, ada yang bagian belakang. Jadi ada yang web designer, ada yang web developer. Yang developer dia ngatur belakangnya, back end-nya. Yang web designer dia ngatur depannya, gitu. Nah ini ya, jadi front end ini biasanya kaitannya sama sisi yang bisa dilihat oleh pengguna atau sisi yang di mana pengguna bisa berinteraksi. Pengguna mengakses aplikasi melalui browser. Jadi ada user. Nah, yang dilihat sama user adalah bagian front end-nya. Sekarang setiap kita lihat halaman web, yang kita lihat adalah sisi depan dari halaman web. Di belakangnya ada yang namanya back end. Ini yang nggak kelihatan sama user. Di dalam back end ada apa aja? Di dalam back end itu ada database-nya atau ada keseluruhan dari file sistemnya yang kita nggak bisa lihat gitu. Nah sekarang pekerjaan yang berhubungan sama web dibagi dua, ada yang bagian front end, ada yang bagian back end. Kalau dulu yang namanya web developer ngerjain semuanya, tapi kalau sekarang lebih dimudahkan. Jadi ada bagian front end, ada bagian back end. Sisi front end ini berinteraksi dengan request dari user. Jadi dia berinteraksi, bisa menerima request dan bisa merespon apa yang diminta sama user. Tapi back end ini mengendalikan seluruh halaman web, termasuk dengan web server, aplikasi logiknya. Jadi seperti di dalamnya ada PHP ataupun yang lainnya, ataupun misalnya ada database di dalamnya. Itu kerjaannya bagian back end. Jadi kalau kita lihat, bentar ya. Ini saya memastikan dulu ini tadi udah belum ya. Nah jadi arsitektur aplikasi berbasis web ini perkembangan sekarang ya. Perkembangan sekarang itu dibagi dua. Jadi ada front end sama back end. Kalau kalian cuma mau misalnya gini, saya mau jadi web developer tapi bagian front end aja, berarti yang harus kalian pahami adalah hal-hal yang berhubungan sama tampilan gitu. Untuk bahasa pemrograman, kalau misalnya kalian cuma pengen membuat tampilan yang bisa dilihat oleh user, minimal itu cuma belajar aja HTML, CSS sama JavaScript. Karena apa? Yang kalian lakukan bukan sifatnya logik. Yang kalian lakukan cuma buat tampilan aja. Maka nggak perlu PHP ataupun yang lainnya. Kalau pekerjaan kalian pengennya di bagian sisi front end aja. Karena front end itu hanya menangani halaman depan yang dilihat oleh user aja, bukan halaman depan. Menampilkan bagian yang dilihat oleh user. Tapi logik di dalamnya itu bagiannya back end. Jadi kalau kalian maunya, saya maunya kerjanya bagian front end aja, minimal kuasai HTML, CSS dan JavaScript. Ini hal yang mudah, tapi maksudnya gini, HTML kalian nggak perlu. Di HTML satu-satunya bahasa pemrograman yang kalian nggak ketemu yang namanya struktur kondisi, nggak ketemu namanya struktur perulangan, nggak ketemu if else, nggak ketemu variabel. Di HTML nggak ada itu semua. Jadi HTML ini adalah bahasa pemrograman yang menurut saya ya satu-satunya bahasa pemrograman yang paling gampang. Gitu. Tapi saking mudahnya dia nggak pakai compiler. Jadi kesalahan itu cuma bisa kita yang tahu sendiri.
Karena biasanya kesalahan itu terjadi pada penulisan perintah. Kalau kita salah tulis, kemungkinan dieksekusinya salah. Jadi kita bikin sendiri, kita ngecekin sendiri, kita jalanin sendiri gitu. Jadi kalau ada kesalahan, ya berarti kita sendiri ngecek gitu. Karena dia nggak ada compiler. Kan kalau di bahasa lain di compile, di run, nanti ada keterangannya kan. Kalau salah di error mana, di level berapa, di halaman berapa gitu ya, di line berapa. Kalau HTML nggak ada gitu. CSS, nah sekarang orang untuk bikin tampilan udah nggak cuma mengandalkan HTML, tapi mengandalkan CSS gitu. CSS ini yang membuat tampilan itu jadi lebih menarik. Karena dengan HTML itu terbatas. Nanti kalau minggu depan kita belajar HTML, nanti saya kasih tahu. Contohnya misalnya gini, di HTML, dasarnya HTML, tahu hyperlink kan ya? Kalian lihat hyperlink kayak apa? Ciri-ciri hyperlink apa? Kalau kalian lihat nih di halaman web, warnanya biru, ada garis bawahnya. Kalau diklik, mouse-nya mouse-nya berubah jadi tadinya panah jadi jari. Itu kan ciri-ciri hyperlink ya. Iya. Pakai JavaScript bisa nggak kayak gitu? Pakai pakai CSS warnanya nggak harus biru. Kalau hyperlink kalau udah jalanin warnanya apa? Ungu kan ya. Pakai CSS nggak harus kayak gitu. Jadi pakai CSS style dari sebuah objek itu bisa kita ganti. Makanya sekarang orang nggak cuma pakai HTML aja buat bikin tampilan. Sekarang udah di-embed pakai CSS. Jadi propertiesnya HTML itu udah udah dibantu sama CSS. Kalau dulu mungkin zaman saya ya, kita masih semuanya pakai propertinya HTML. Bikin warna teks, mau bikin hyperlink, nambahin gambar, semuanya pakai propertinya CSS. Pakai propertinya HTML. Tapi sekarang di zaman sekarang, kalau kalian lihat halaman web yang bagus itu karena ada CSS di dalamnya. Gitu. Karena CSS membantu. CSS ini bukan bahasa pemrograman. CSS ini isinya cuma style aja. CSS singkatan dari cascading style sheet. Isinya adalah properties yang akan membantu tampilannya HTML. Jadi dia bukan bahasa pemrograman, tapi isinya semuanya adalah properties, itu CSS. Kalau JavaScript ini kayak bahasa pemrograman, bukan kayak ya, JavaScript itu bahasa pemrograman. Di HTML kita nggak ketemu perulangan, kita nggak ketemu kondisi, nggak ketemu if else, nggak ketemu variabel, tapi di JavaScript ada. Padahal JavaScript bukan bahasa dasarnya web. JavaScript ini sifatnya tampilan juga. Kalau CSS membantu HTML untuk membuat stylenya jadi lebih menarik, jadi lebih beragam, bikin kotak bisa pakai dot. Kalau pakai CSS ya, kalau pakai HTML kotak itu ya udah kotak aja, tapi pakai CSS kotaknya bisa mau pinggirannya mau titik-titik, mau putus-putus, mau tebelnya seapa itu bisa pakai CSS. HTML enggak. Nah, CSS membantu HTML dalam segi tampilan. JavaScript ini bikin ada interaksi di halaman web. Misalnya apa? Interaksi ini misalnya kalau diklik tombol nanti muncul pesan. Itu JavaScript yang bisa melakukan gitu. Tapi JavaScript tidak bisa berdiri utuh. Dia harus ada HTML karena CSS dan JavaScript sifatnya adalah membantu mensupport HTML biar halaman webnya jadi menarik. Biar halaman webnya bisa interaktif. JavaScript bisa melakukan apa? Tadi muncul message box misalnya. Atau misalnya kalian ngisi form, ada form yang nggak diisi, begitu klik tombol muncul tuh pesan. Itu juga JavaScript yang bisa lakukan. Tapi JavaScript ini malah kayak bahasa pemrograman, bukan kayak. Dia dalamnya ada struktur kondisi, dalamnya ada struktur kontrol. Di JavaScript ada fungsi. Jadi kayak bahasa sih ya. Tapi ketiganya ini sifatnya buat front end. Jadi ketiganya ini hanya untuk tampilannya aja. Gitu. Nah, kalau mau jadi sisi back end, nah ini kalian harus tahu nih. Kalian harus tahu web server itu apa. Kalian harus belajar server side scripting. Kalian harus belajar juga database. Karena yang namanya back end itu kalian belajar dari sisi belakangnya, logiknya ada di sisi back end. Kalau dari sini, berarti pekerjaan yang paling berat siapa? Bagian front end atau back end? Back end ya? Nah, di sini ada nih nanti nih perbandingan antara yang kerjanya di bagian front end dengan yang di bagian back end. Nah ini, kalau misalnya kita lihat dari dibaginya pekerjaan, maka ada yang front end developer sama ada yang back end developer. Nah, ada juga yang mengerjakan dua-duanya, namanya full stack developer. Yang namanya full stack, dia harus mengerjakan dua-duanya. Nah, ini gajinya gede nih, yang full stack. Kenapa? Dia bikin atau dia menangani dua-duanya, front end developer sama back end developer. Dia menangani bagian sisi buat user, dia juga yang menangani hal-hal logik di balik itu. Jadi kalau mau gajinya gede, ngelamarnya jadi full stack developer.
tapi ya kerjaannya juga pasti akan lebih banyak. Nah ini kalau kita lihat dari nah kalau dari perkembangan arsitekturnya, aplikasi web itu dibagi beberapa jenis. Jadi ada yang namanya single page application. Nah single page application ini bukan berarti halaman web yang statis ya. Ini maksudnya gini, ini halaman web dinamis, tapi yang seolah-olah kita berada di halaman yang sama. Kita cuma berada di satu halaman. Kalau kalian bayangkan halaman web yang ada home, galeri, produk, itu kan kalian bisa lihat perpindahannya ya. Dari halaman home kalian pindah ke galeri, ke produk ataupun yang lainnya. Tapi yang namanya single page application ini sebenarnya kalian ada di halaman berbeda, tapi kayaknya cuma satu halaman. Contohnya apa? Misalnya Facebook, Twitter. Kan Twitter kan kita scroll aja ya. Kayaknya halamannya satu aja itu, tapi kan kalau kita lihat itu sebenarnya banyak ya. Gitu. Tapi kita seperti melihat halaman itu sebagai satu halaman aja. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram juga masih Instagram juga ya. Kan kita kayaknya scroll aja gitu, padahal itu sebenarnya tidak terdiri itu sebenarnya di dalamnya kompleks, tapi kita seperti melihat itu ada dalam sebuah single application aja. Lalu ada yang namanya SSR. SSR ini biasanya menggunakan framework JavaScript di dalam jadi sisi klien. Gitu. Contoh frameworknya adalah React.js. Ini nanti kalau di PWTM mungkin akan dipelajari. Nah, yang sekarang berkembang adalah arsitektur aplikasi berbasis yang namanya microservice. Contohnya apa? Contoh paling dekat adalah Gojek, Grab, Netflix. Ini mungkin hal-hal atau aplikasi yang sering kalian pakai. Yang namanya microservice apa sih? Yang namanya microservice di dalam satu layanan. Kalau tadi Twitter, Facebook, Instagram kita melihat seperti hanya dalam satu halaman aja, single page application. Tapi kalau microservice dalam satu aplikasi, ini saya jadi kayak jualan. Di dalam satu aplikasi ini kan kayak misalnya Gojek ya. Gojek itu dalamnya ada banyak kan ya? Gojek itu kita downloadnya satu aplikasi, tapi di dalamnya dia banyak mikro layanannya, banyak layanan mikronya. Seperti apa? Nih, ini aplikasi Gojek, dalamnya ada apa? GoRide, dimana GoRide aplikasi beda sendiri kan ya? Maksudnya isinya akan berbeda sendiri. Buka GoFood isinya beda lagi. Buka GoSend beda lagi, buka GoMart beda lagi. Nah sekarang tuh perkembangan web udah sampai sini, gitu. Jadi udah bukan lagi halaman web yang isinya tadi ya produk, galeri, kontak gitu ya. Itu contoh sederhana, tapi sekarang tuh yang namanya halaman web udah sampai kayak gini. Artinya di dalam halaman web isinya udah bukan cuma link ke halaman lain, tapi isinya adalah aplikasi atau mikro-mikro layanan yang ada di dalamnya. Nah, contohnya misalnya Gojek. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada aplikasi kecil lagi di dalamnya yang kalau kita buka tiap aplikasinya itu beda-beda. Gitu. Artinya tidak dibuat dalam bentuk yang sama. Jadi maksudnya gini, ketika dibuka GoRide sama GoSend itu tampilannya juga beda gitu. Jadi nggak cuma isinya tapi dari tampilan juga beda. Nah ini perkembangan aplikasi web udah sampai sini nih. Gitu. Udah sampai namanya microservice. Jadi ada layanan kecil di dalam aplikasi besarnya. Yang layanan kecil itu tadi punya logik sendiri-sendiri. Logiknya nggak sama. Berikutnya ada yang dikenal dengan serverless arsitektur. Ini kalau dibilang serverless itu seolah-olah nggak ada server ya, tidak menggunakan server. Contohnya misalnya Amazon, Google Cloud, atau Microsoft. Nah, jadi di sini kesimpulannya tadi tuh bahkan tadi di materi ini kalian dimulai dengan internet ya, maksudnya internet yang lahirnya udah lebih dulu jauh dari kalian gitu ya. Nah sekarang karena mata kuliah ini adalah mata kuliah pemrograman web di mana isinya adalah semua praktek-praktek yang yang kalian perlukan untuk membuat halaman web. Nah pertanyaannya adalah, jadi kalau mau bikin aplikasi web mulainya dari mana? Jadi ternyata tadi ya dari materi yang sebelumnya itu kita ketahui bahwa ternyata kalau mau bikin halaman web itu ada informasi yang harus kita ketahui dulu sebelumnya. Jadi nggak yang langsung duduk depan komputer, nyalain komputer, buka editor ataupun yang lain. Jadi di sini yang pertama adalah tadi ya, kalian harus tahu dulu apa front end, apa back end. Jadi tahu dulu pekerjaannya, bagian front end apa, back end apa. Tadi
udah ada contohnya ya. Kalau misalnya front end berarti minimal tadi ada HTML, CSS, JavaScript, tapi kalau back end kita harus tahu server-side scripting, kita harus tahu database gitu. Nah, kalau mau menguasai dua-duanya, maka kalian dibilang dengan istilah yang full stack. Nanti kalau TA ini sebenarnya kalian udah berlaku sebagai full stack kalau kalian ngerjainnya sendiri. Karena kan rata-rata kalau ditanya saya dibantu, tapi yang ngebantuin lebih besar dibanding dibantu. Saya suka tanya gitu, program saya bikin yang saya dibantu bu. Kalau gitu tunjukkan yang kamu bikin sendiri. Ternyata dibikin lebih sedikit dibanding kalau saya bilang berarti yang ngebantuin lebih banyak ya, karena saya cuma bikin halaman ini sama ini bu gitu lah. Itu mah bukannya dibantu ya. Tapi juga jadi itu kalau kita bicara ini apa namanya gambaran aja tadi ya. Kalau pekerjaan web developer itu lebih banyak dibanding yang web designer. Kan kalau di sini kayaknya yang web developer mungkin nggak tidur berhari-hari kali ya. Temen saya pernah cerita tuh waktu itu kerja di bank, kasusnya BSI waktu itu kena apa sih? BSI waktu itu pernah bermasalah ya. Itu kan teman saya kerja di situ, dia bilang nggak tidur berhari-hari. Nah itu kerjaannya web developer tuh. Kalau yang designer mungkin ketika ada masalah pun dia masih nyantai aja, orang tampilannya nggak kenapa-napa ya. Gitu. Yang bermasalah biasanya kan logiknya. Ini gambaran aja nih kalau kalian mau yang mana. Nah front end karena user hanya akan melihat tampilannya aja, ini juga ilustrasi aja ya. Jadi kalau user melihat front end kayaknya tampilannya baik-baik aja gitu. Ini kan kode tampilannya si Putri Duyung ya, tapi kalau back endnya ternyata Putri Duyungnya ini belakangnya adalah ekor naga, sesuatu yang misalnya lebih serem lah dibanding sama front end. Nah ini yang harus kalian minimal ini. Jadi jangan sampai gini, kalau ada orang tanya kerja di kuliahnya apa, gitu. Teknik informatika, gitu. Bisa bikin web dong, bisa. Gitu. Sebaiknya pakai code editor apa ya? Editor apaan ya? Gitu. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu ya, gitu. Jadi nah ini adalah perangkat pendukung yang harus kalian miliki untuk membuat halaman web. Pertama adalah code editornya. Jadi code editor berarti apa? Editor untuk menuliskan kode programnya. Ini ada beberapa macam. Kalau yang paling dulu sih zaman saya masih pakai Notepad ya. Sekarang udah ada Notepad++ yang tampilannya agak berwarna. Dulu zaman saya cuma Notepad yang hitam putih doang. Sekarang udah ada Notepad++. Di lab pakai apa? VS Code. Masih VS Code. Sublime udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, ini beberapa editor yang bisa kalian gunakan. Biasanya kalau di lab ada Notepad sama ada VS Code ya. Nah ini editor bisa kalian. Terus ada browsernya boleh pakai Firefox, Chrome, Edge ataupun Opera. Ketiga ini ada ya di lab ya? Yang Opera nggak ada ya? Ada kan? Ini namanya browser. Terus ada image editor. Ini sebenarnya kerjaannya front end, tapi ya kalau kalian mau menguasai front endnya berarti harus tahu juga nih tentang image editor. Tapi di mata kuliah ini kita nggak bahas tentang front end. Kita bahas front end tapi hanya dari sisi penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript. Artinya kita nggak sampai edit gambar. Kita hanya menggunakan gambar udah ada aja. Tapi kalau misalnya kalian ingin menguasai tadi ya bagian front end, ya mungkin ini adalah perangkat tambahan yang harus kalian ketahui. Lalu berikutnya ada development tools. Ini juga kalian butuhkan. Tapi ini biasanya nanti nih kalau kalian udah masuk ke dalam framework ya. Jadi ada yang namanya Composer, Revit Client ataupun yang lain. Kalau di mata kuliah ini kayaknya kita nggak sampai yang development tools. Nah ini sebenarnya tipsnya ya. Jadi sebelum belajar yang lainnya, hal dasar yang harus kalian ketahui adalah HTML dan CSS. Jadi pelajari ini dulu sebelum kalian pelajari yang lainnya. Karena apa? Karena setiap aplikasi web pasti menggunakan HTML dan CSS. HTML dan CSS adalah hal yang mudah dan cepat dipelajari. Jadi kalau ditanya, kalau saya mau bikin web, apa dulu yang saya pelajari? Pelajari HTML dan CSS. Tadi yang saya bilang, HTML satu-satunya bahasa pemrograman yang nggak perlu di-compile, nggak perlu di-run, nggak ada error message, nggak ada struktur kontrol. Jadi dia bahasa pemrograman yang kita hanya pelajari, kita hanya perlu tahu perintahnya apa aja. Gitu. CSS bahkan isinya cuma properties doang. Jadi dia nggak ada tuh, maksudnya CSS harus dibuka pakai apa, misalnya apakah ada void main segala nggak ada. CSS itu beneran yang isinya cuma properties saja. Properties sama
sama nilainya aja udah gitu. Jadi HTML dan CSS mudah dan cepat dipelajari. HTML dan CSS ini membuat tampilan web lebih sederhana. Kalau dengan CSS jadi bisa pakai grid base atau CSS base. Tapi kalau sekarang sih kalau saya lihat semua halaman web itu udah pakai CSS base. Kalau kalian misalnya iseng ya, view source dari sebuah halaman web kan bisa kita lihat halamannya. Itu dalamnya udah banyak kode-kode CSS. Nah, berikutnya adalah JavaScript. JavaScript ini membuat tampilan webnya lebih interaktif. Nah, di dalam JavaScript ini seperti bahasa pemrograman yang tadi saya bilang, ada tipe data, ada variabel, ada fungsi, ada kondisi, ada perulangan. Ini ada di dalam JavaScript. Sekarang JavaScript juga sudah ada frameworknya. Nah, ini kalau menurut info dari koordinator nanti akan pakai jQuery ya kalau nggak salah ini. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Nah, yang namanya sebuah website harus dipublish. Kalau kalian ingin website kalian dilihat sama orang, kalau misalnya pengen diakses sama orang ya berarti harus dipublish. Kalau dipublish butuh apa aja? Butuh domain dan hosting. Tapi sekarang udah banyak, mau gratis juga ada ya, tapi nama domainnya biasanya nama tertentu karena udah ada, mungkin ada iklan-iklannya juga untuk yang gratisan. Tapi yang mau berbayar juga nggak mahal menurut saya sih. Jadi butuh domain dan hosting. Nah, biasanya domain dan hosting ini nanti akan memberikan kita si panel ya, atau control panel di mana kita bisa meletakkan file kita. Bahkan juga ada kita bisa create subdomain, bisa create email ataupun FTP account. Jadi biasanya sih kalau kita sewa hosting itu biasanya nanti kita dapat control panel, tempat kita meletakkan semua file atau dokumen yang berhubungan sama halaman. Terus, nah, kalau hostingnya punya udah dikasih control panel, berikutnya apa? Ya, berikutnya di publish. Nah, ini sedikit mengulang. Jadi apa skill yang diperlukan buat front end developer? Ya, ini ya tadi ya HTML, CSS. Ini untuk build simple website, untuk membangun website yang sederhana. Terus berikutnya pakai editor, pakai image editor. Kalau misalnya kalian nanti mau bikin logo sendiri, mau bikin banner sendiri gitu, atau membuat komponen-komponen yang lainnya. Terus butuh JavaScript kalau kalian pengen bikin dynamic UI. Jadi kalau kalian pengen bikin user interface yang dinamis, mau ngasih mau ada message box misalnya gitu, mau ngasih pilihan bentuknya bentuknya kotak, atau misalnya mau user bisa input sesuatu tapi bentuknya adalah input box. Nah, itu bisa dilakukan oleh JavaScript. Nah, ini beberapa framework yang bisa kalian pelajari untuk kalau CSS bisa pakai Bootstrap. Ini kalau nggak salah di pertemuan 3 ya. Ini nanti ada materi Bootstrap. Ini nanti saya tunggu aja ya dari koordinator. Kalau misalnya kata koordinator nggak usah pakai framework ya udah, berarti kita belajar CSS biasa aja. Kalau nggak salah yang JavaScript, kalau di infonya sih pakai ya, pakai framework juga, tapi nanti kita lihat. Tapi yang jelas buat server side-nya kita nggak pakai framework karena ini akan dipelajari di PWTM, di web lanjutannya. Nah, ini frameworknya ada Twitter Bootstrap, ada CSS. Nah, ini sebenarnya kalimat ini sebenarnya nggak hanya berlaku buat saat kita mempelajari pemrograman web aja, tapi ini termasuk nih ya saat kalian sekarang duduk di bangku kuliah ini. Mungkin nanti kalian berhenti di semester 5 masih ada PWTM ya. PWTM kan bahasa pemrograman. Kalau nggak salah berhenti di pertemuan, kecuali kalau kalian yang ambil pilihan ya. Kalau kalian ambil pilihan mungkin di semester 6 kalian masih dapat bahasa pemrograman kalau kalian ambil pilihan. Tapi sepertinya kalau saya lihat dari bagiannya sampai di semester 6 itu udah nggak ada lagi bahasa pemrograman. Udah lebih mengarah ke masing-masing jurusan masing-masing peminatan. Jadi maksudnya gini, dari semester 1 sampai semester 5 misalnya gitu ya, kalian udah dapat banyak bahasa pemrograman
boleh tahu banyak tapi minimal kuasai satu. Dari sekarang kuasai yang memang nanti jadi bekal kalian buat TA gitu. Karena TA datang ke pembimbing itu biasanya ditanya adalah mau bikin judul apa, pakai apa. Ini jangan datang udah nggak tahu judulnya, nggak tahu juga mau bikin pakai apa, nggak tahu karena nggak menguasai apa-apa. Jadi kalimat di sini adalah kalian boleh tahu banyak tapi tetap kuasai minimal satu. Bisa pakai tadi. Ini framework JavaScript, tapi kayak kita nggak pakai ini ya. Kalau dilihat dari apa namanya materi yang diberikan RPS yang diberikan oleh koordinator seperti ini nggak ada nih. Kita cuma pakai query JavaScript. Nah ini teknologi pendukungnya lainnya ada Git, command line. Ini nanti mungkin di command line nanti mungkin pas materi database ya kita pakai command line. Saya tidak izinkan dulu pakai aplikasi karena kalian harus tahu query gitu. Walaupun di beberapa mata kalian udah belajar itu, tapi nanti di mata kuliah ini itu database-nya juga saya maunya kita pakai command line aja. Jadi minimal kalian ngetik perintahnya. Kalau pakai aplikasi kan bikin database tinggal klik aja, table klik tinggal kasih nama gitu ya, bikin fieldnya. Tapi kalau command line kalian harus tahu perintahnya. Komposer kita nggak pelajari di sini. Web server iya nanti ketika masuk ke PHP. Ini saya skip ya karena kita nggak pakai ini buat framework. Komposer. Nah ini buat yang backend di mata kuliah ini kita akan pelajari PHP. Untuk database-nya kita pakai MySQL. Nah ini di mata kuliah ini kita PHP belum pakai framework, jadi kita masih pakai PHP native aja. Nah ini kalau yang full stack berarti kalian harus bisa backend, bisa juga bisa frontend. Ini latihan skip aja ya. Jadi udah checklist ya. Ya. Nah jadi saya langsung ke kesimpulan. Saya udah banyak kelas yang saya juga aus. Lumayan ya. Jadi kesimpulannya adalah karena mata kuliah ini adalah mata kuliah pemrograman web. Jadi kalian harus tahu web application itu terdiri dari apa aja. Ada yang namanya web client, ada yang namanya ada yang namanya client side, tapi ada juga server side, ada web server, ada juga istilah-istilah yang lain. Tapi ini kesimpulan dari materi yang lama tadi tuh, jadi nggak usah saya bacain ya, karena ini kesimpulan dari materi yang internet tadi. Jadi kalian silakan baca. Ini ada pertanyaan nggak? Minggu depan kita mulai masuk praktek. Minggu depan kita pakai KKL. Oke, Bu.